Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri nyamadi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mursalin wa rasulillah ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa biman iman. Alhamdulillah kulli hal alhamdulillah bi nikmati tatimmu sholihin. Saya sekarang mau kencan sob sama istri sama anak ini mau ke Jatiluwi. Dari Malang pulang berdua, anak-anak kan di Malang yang gede-gede. Sekarang ya kencan ya isi-isi waktu jalan-jalan. Oke, sekarang saya bahas yang ini. Jadi riba itu kami Haji Jamari dapat pinjaman uang 100 juta dari Bank BRI Palangkaraya, jaminan 2 sertifikat tanah di Jalan Cilikriwut kilometer 8 Palangkaraya lunas. 2003 kami ditawari lagi pinjaman modal 300 juta lunas. 2 kali lipat lunas lagi. Karena kami nasabah baik di 2007 kami ditawari lagi pinjaman 300 juta lunas. Di 2011 kami mendapat pinjaman 600 juta yang dipindahkan ke Panja BRI Katingan. 600 juta. Di 2012 juga. 2014 kami ditawari modal 1 miliar dengan jaminan 3 sertifikat toko, 6 buah ruko. Setahun berjalan, usaha kami masih lancar. Naik tahun kedua, usaha kami mulai seret. Pasaran agak sepi, tapi kami masih usahakan pembayaran. Kami menang bermasalah. Pada bulan Maret, kami datang ke kantor Bank BRI Palangkaraya, mau cicil mengatur 10 juta, bertemu dengan Haji Sukri sama Satrio, tidak menarik. Oke, jadi intinya gini. Dia dari ini pinjaman dari mulai tadinya cuma 100 jutaan naik menjadi 300, menjadi 600, naik menjadi 1 miliar. 1 miliar udah cicil sama dia dalam tahun keduanya tinggal 500, dari 1 miliar tinggal 513 jutaan, 500 jutaan kurang lebih. Tapi ternyata apa yang terjadi? Nah, ini ada permainan mafia juga, segala macam-macam, orang-orang yang ambil keuntungan dari orang-orang yang dibeli riba ini. Dan memang kalau riba itu berkasih seperti itu dicabut sob. Awalnya kita mungkin kerasa sukses, termasuk saya dulu saya pinjaman tuh di zaman dulu ya. Zaman dulu saya udah gede pinjamannya. Hampir 25 tahun lalu atau 25 tahun lalu saya pinjaman saya mulai dari 1 miliar gitu. Karena memang saya usahanya besar sob. Jadi intinya seperti itu dan naik terus sampai di atas 10M. Kalau nggak baru saya sadar bahwa ternyata ini baru ketika itu saya tutup beberapa sahabat saya itu malah sukses gitu dengan pinjaman. Jadi saya tuh diketawain kalau ngobrol sama teman-teman, tadinya saya 1 miliar, teman saya tuh ada 2 sahabat saya yang sekarang jadi ini itu minimnya baru 500 jutaan gitu. Terus naik menjadi sampai 5M. Padahal saya masih balik 2 sampai 3 miliar gitu. Ketika saya ngejar 10-an, teman saya sudah main di atas 500 miliar gitu. Dan bilang, "Lu kok gak berani sih Wan?" katanya, "pinjamkan kita untuk usaha bisnis segala macam." Ada malah sampai triliunan gitu. Sampai 2 sampai 3 triliun. Dan ternyata apa? Semuanya bangkrut sob. Jadi riba itu tadi, meskipun secara teoritis mereka masih tetap kaya gitu, meskipun gimana, tapi kan itu uang gimana ya? Dan alhamdulillah Allah menyadarkan saya dan istri dan keluarga sehingga saya bisa terbebas, sehingga saya tobat riba. Ya udah seperti itu. Meskipun ya saya selesaikan pelan-pelan sekarang ini, mana bisa selesai ini. Dan mana yang enggak ya, saya minta sama Allah untuk mempermudah dan saya sudah siap kehilangan aset sekalipun gitu. Jadi ketika saya berjuang saya habis-habisan ya nggak apa-apa gitu. Jadi dan untungnya rumah tinggal tidak saya jaminkan. Setelah 300 meter, jadi intinya, orang tadi dari Katingan tadi Kalimantan ini, dari Katingan Palangkaraya, ini luar biasa gitu. Akhirnya apa coba? Sekarang ini dia kehilangan rukonya yang 6 pintu senilai 5 miliar lebih gitu. Hanya hutang 513 juta gitu. Karena memang situasi sulit dan malah kena jebakan orang-orang permainan orang yang ingin memperkaya diri gitu. Kalau bagi saya apa yang harus dilakukan, mentalnya disiapkan dulu segala macam sampai minta kehilangan, minta sama Allah gantinya gitu. Jadi kalau saya sekarang seperti itu, dan kalau bisa sekarang ini kalau mau dibantu ya Anda harus siap mental benar-benar, dalam artian apa, emang ini kemungkinan menangnya kecil gitu. Kenapa? Yang dilawan adalah orang pejabat sana lokal setempat yang punya kekuasaan gitu. Sekarang dia udah terusir dari tempatnya sampai didatangi banyak polisi, digerebek kayak digerebek teroris segala macam bla bla bla. Itu yang terjadi. Ya udah, saya hanya bisa belasungkawa. Tapi intinya ini, apa yang bisa dilakukan kayak ya udah, Anda berani nekat atau enggak gitu.
dalam kedua harus karena yang dilawan adalah orang-orang besar ya harus agak hati-hati gitu karena mereka kadang-kadang menggunakan kuasanya untuk mempersulit kita gitu. Terus yang ketiga, jangan takut pada orang manusia, takutnya pada Allah gitu. Saya nggak takut tuh, tapi kita harus pakai taktis juga gitu. Jangan sampai kita terkena permainan mereka gitu. Yang keempat, pasrah pada Allah, minta pada Allah yang Maha Kuasa gitu. Dan kalau kita mau minta pada Allah, mau dikabulkan apa menjadi permintaan kita, ya setidaknya kita harus sholatnya tepat waktu. Kalau laki di masjid segala macam semuanya di masjid, usahakan seperti itu. So. Jadi lawan seperti itu. Jadi riba itu sob, memang seperti itu. Awalnya kita main riba kecil dulu 100-200 juta. Bank itu akan lihat itu. Ketika kita usaha bisnis jalan, orang bank itu nawari kita pengen ikut mencicipi bisnis kita juga gitu. Dalam artian apa? Ya pengen ikut cawe-cawe. Jadi intinya apa? Ya mereka akan lakukan itu tadi. Nawarkan lebih tinggi lagi pinjamannya. Ada sahabat saya sekarang ini menjadi orang yang cukup kaya banget, sangat kaya. Saya bangga enggak gitu. Kenapa ya? Udah pasti dia udah ketahuan dia menggunakan uang riba bank. Awalnya sebenarnya kalau dia tanpa bank pun dia bisa gitu. Buat pabrik, buat macam-macam. Tapi karena pengen cara mudah dan segala macam. Karena bisnisnya luar biasa, produknya lakunya luar biasa di luar di pasaran gitu. Cabangnya di mana-mana gitu. Sekarang udah bisa macam-macam, udah kayak selebritis lah, segala macam-macam, mobilnya sport semua segala macam-macam. Ya tapi itu tadi beli mobil sportnya memang tidak pakai riba, tapi bisnisnya pakai riba kan sama aja sob. Sahabat-sahabat saya yang Chinese malah dia bilang ngapain kok beli gitu, gua mampu sendiri nggak usah dibiayain. Jadi kalau dia pakai uang riba pun itu hanya temporary talk gitu. Selesai ya udah selesai gitu. Jadi dipercepat. Kalau kita kan enggak terus-terusan gitu. Contoh dia ada project segala macam-macam dia ambil, udah kita hanya short term aja 5-6 bulan tutup lagi gitu. Dan seperti itu. Itu pun bagi saya nggak benar juga, tapi ya kan caranya mereka itu yang mereka aja sudah sadar bagaimana bank itu kadang akan menjerat kita di kemudian hari gitu, dengan cara-caranya dia gitu. Jadi akhirnya tadinya bisnis udah kecil, ketika gede kepotong kan sayang gitu. Dan ketika gede pun kita udah umurnya udah di atas 40 atau 50 tahun kan lebih sayang lagi, kasihan gitu. Jadi kita susah di masa muda daripada kita susah di masa tua nanti gitu. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan ini kisah nyata sob. Jadi mau susah sekarang apalagi kalau aset Anda gede di atas berapa kali lipat itu pasti udah diincar oleh beberapa orang dan kesempatan beberapa bank juga melakukan hal yang sama gitu. Oknum-oknumnya ini sih. Ini sebenarnya belum macet-macet bener orangnya, tapi ya disikat namanya orang ada kesempatan dan yang minta adalah mungkin pejabat atau orang berkuasa, mau apa lagi gitu. Ya udah susah gitu. Terus saya kalau mau dibantu oleh saya ya udah saya siap bantu, tapi itu tadi bisa nggak Anda tobat bener-bener, jadi tidak boleh melakukan riba lagi, supaya saya tidak mau bantu orang yang masih setengah-setengah niatnya gitu. Setengah-setengah kan niat ribanya kan kita nggak tahu. Kedua, rajin nggak dia masih bunda haji, betul nggak dia sholatnya di masjid segala macam-macam, pasrah pada Allah, takutnya dengan Allah. Kalau udah bisa semua baru kita akan lakukan bantu. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.